Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Nurul Hairunisa di acara podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Sebelumnya kita sapa dulu nih wargi-wargi Assalam yang sedang sahur. Mudah-mudahan sahurnya tetap nikmat dan puasanya lancar-lancar ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Gun-Gun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Ustadz Ugun ya gitu. Ustadz Gun, alhamdulillah sehat. Lancar Pak puasanya? Alhamdulillah masih tetap aktivitas masih tetap berjalan. Semangat dong. Semangat. Sebelum mengisi nih, sudah sahur dulu Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ya, Pak, cuma air putih saja. Nanti kan setelah ini baru kita sahur. Ya. Baik Pak, saya sudah memegang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mewakili nih dari wargi-wargi Assalam untuk menjelaskan tema akhirat digenggam nih Pak, di dalam hati, genggaman ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, di dalam Al-Quran ada tidak sih yang menjelaskan bahwa akhirat itu lebih penting daripada kehidupan? Tentu saja itu ada ya, yang menjelaskan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, itu dalam surat Al-A'la. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal tentunya. Jadi kalau seseorang yang mengejar dunia, maka akhirat itu tidak akan didapatkan. Tetapi kalau seseorang tujuannya akhirat, maka dunia itu akan mengikutinya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda nih dalam hadisnya, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi." Jadi barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah itu akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaini, menjadikan kekafiran di dua pelupuk matanya. Gitu. Tuh yang pertama. Terus walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Nah, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Hanya segitu gitu. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang gitu niatnya tujuannya itu akhirat, jama'allahu amrahu, nah maka kata Allah, wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Nah, jadi negeri akhirat tadi tujuannya Allah mengumpulkan urusannya. Jadi mengumpulkan urusannya, memudahkan urusannya juga gitu. Wa atatku dunya wa hiya ragimatun. Maka dunia itu seperti orang yang terhina yang membutuhkan orang tersebut yang mengutamakan kehidupan akhirat gitu. Makanya tadi jadi ketika kita tujuannya akhirat, tentu saja dunia akan mengikuti kita gitu, seperti itu. Karena memang banyak ya Pak sekarang kalau kita lihat-lihat di luaran sana, duniawinya tuh sekarang udah bebas gitu ya Pak, sudah terang-terangan bahkan Pak. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan kegiatan-kegiatan yang Masya Allah Pak ya, itu udah ini. Nah, sekarang dilanjut nih Pak. Kan orang-orang terdahulu tuh agamanya kuat ya Pak ya. Nah, boleh tidak sih kita mencontohkan orang-orang terdahulu nih yang yang mengejar akhirat saja mungkin, atau dunia-dunia saja mungkin? Ini jadi ada dibagi dua, ada yang mengejar dunia saja, yang termasuk kaum Ad gitu kan, gitu, kaum Samud. Jadi tinggi besar nih. Namun ketika diberikan kenikmatan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ingkar gitu. Maka Allah menghancurkannya secara langsung gitu. Karena apa? Ingkar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ya setiap manusia itu pernah bergumam gitunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gumamnya seperti apa? Ya Allah, kenapa aku sering ibadah, sering sholat, sedekah, tapi kehidupanku segini wae gitu kan, gitu seperti. Tapi orang-orang yang tidak beribadah kan gitu, ya jauh dari Allah, rezekinya teh lancar kan, itu disebut dengan istidraj ya. Jadi merupakan umpan, atau misalkan itu yang disebutnya apa ya, itu teh
pancingan gitu juga, supaya apa? Ya udah lalai terhadap akhirat. Jadi dunia terus yang dikejarkan kan gitu banyak. Yang dari subuh pergi untuk bekerja, pulang malam, sehingga apa? Jadi hak dan kewajibannya, hakikatnya beribadah kepada Allah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tak semata-mata aku ciptakan ini manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, tentu saja hal ini harus seimbang kan gitunya, gitu. Seimbangnya maksudnya apa? Yang misalkan akhirat kerja, dunia juga sama. Ketika misalkan karena dunia itu bekal untuk kehidupan akhirat, itu juga kalau kehidupan dunia teh digunakan di jalan Allah. Tapi kalau misalkan dunia terus dikejar gitunya tanpa memikirkan bagaimana nanti kelak di akhirat, tentu saja dia itu akan hancur dengan sendirinya dengan kehidupan dunia gitu. Karena memang ya Pak, ada juga orang yang berpendapat, ada nih tetangga ya Pak ya, tidak sholat, tidak apa, tapi wah hartanya melimpah gitu ya Pak. Mungkin memang ujian gitu ya Pak ya, ujian sebenarnya kan tadi yang disebut dengan istidraj gitu, itu pancingan. Pancingan orang-orang yang sudah lupa ke akhirat, ya udah nantinya juga bighairi hisab, tidak akan hisab, itu aja dijerumuskan gitu. Tapi ketika misalkan ketika kita tujuannya akhirat gitu, maka dunia akan mengikuti. Semua itu harus dengan ilmu, balik lagi ke ilmunya gitu. Kalau kehidupan dunianya tanpa ilmu agama, ya udah. Tapi kalau misalkan agamanya kuat, nah itu tadi kehidupan dunia itu akan mengikutinya gitu. Tapi Pak, memang susah ya untuk kita terus menjadi orang yang istiqomah nih Pak. Jadi bagaimana nih kalau menurut Bapak agar kita menjadi orang yang sesuai tema ini nih Pak, akhirat yang kita tuju gitu, benar-benar istiqomah itu gimana nih Pak? Sebenarnya tidak ada yang susah gitu ya kan, inna ma'al usri yusra, di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya manusia itu yang mempersulit dirinya sendiri. Padahal kita seperti itu kan, Allah sudah memberikan segalanya buat kita, digunakan untuk sebaik-baiknya kan gitu. Cuman yang mempersulit itu adalah manusia itu sendiri. Ketika tadi tujuannya akhirat kan gitu, minta kepada Allah, karena kan rezeki sudah ada takarannya dan bagiannya. Makanya di sini ketika misalkan kita sudah yakin gitu ya akan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah setiap pintu itu pasti ada kuncinya kan gitu. Maka ketika misalkan kita nih udah yakin nih akhirat itu kehidupannya lebih baik daripada dunia, tapi kita bergumam ya Allah, tak udah tinggal kita misalkan cari kunci pintu rezeki tersebut kan gitu. Apa saja banyak kan, takwa, apalagi memperbanyak istighfar kan gitu, terus bertawakal, rajin bersilaturahmi. Nah itu untuk kunci pintu rezeki yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah yakin tadi dengan sesuai tema akhirat itu lebih baik daripada kehidupan akhirat. Kita tujuannya akhirat, dunia itu akan mengikuti kita. Bahkan tadi yang disebutkan dunia itu merasa hina kalau tidak mengikuti hamba tersebut yang tujuan utamanya itu adalah akhir. Jadi si dunia itu yang membutuhkan hamba Allah yang itu berbeda, terbalik. Kalau misalkan dunia ini ya tadi sesuai itu aja. Kalau orang dunianya misalkan kaya seperti ini tapi jauh, tidak ada tujuan sedikit pun untuk akhiratnya, bahagia di akhirat, maka dunianya memang gitu seperti itu, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti betul ya Pak, bahwa kita itu harus yang namanya mencari teman itu yang soleh ya Pak, yang mengingatkan gitu ya Pak. Tapi kalau berteman mah boleh dengan siapa aja ya Pak ya. Cuman kalau yang baik, yang membuat kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar bisa membantu kita mengingatkan juga ya Pak ya. Gitu. Nah, ada nggak sih Pak tips agar bisa mendapatkan kehidupan yang seimbang antara akhirat dan juga dunia? Karena mungkin kan dunia juga tetap ya Pak ya harus dijalani gitu. Nah, bagaimana Pak? Seimbang kita harus punya ilmunya. Man aroda dunya fa'alaiha bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia yang bahagia, maka dengan ilmunya. Walal akhirat, misalkan waman aroda akhirah fa'alaiha bil ilmi. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat yang baik, itu berarti dengan ilmu. Waman aroda bainahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, kebahagiaan lahir dan batin, yang tentrem, adem, maka fa'alaiha bil ilmi, dengan ilmu juga. Maka tanamkan ilmu agama yang kuat. Kelak ketika nanti kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dititipkan harta. Ketika iman kita kuat, agama kita kuat, pasti harta tersebut dijalankan atau digunakan sesuai dengan aturan Allah. Gitu, seperti itu. Jadi, oh ini adalah harta titipan, oh berarti harus digunakan. Ini seimbangnya gitu. Sinkronisasi antara kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan harus 70-30 atau misalkan 60-40, karena dunia itu merupakan modal untuk kehidupan akhirat kalau kehidupan dunianya digunakan sesuai dengan aturan Allah dan tata cara Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena memang betul ya Pak, bagaimana kitanya, balik lagi ke kitanya sendiri. Kalau misalkan kita bersyukur walaupun sedikit itu cukup ya Pak ya. Walaupun misalkan itu banyak, tapi kalau kitanya boros itu merasa tidak kurang, bersyukur tidak ya. bersyukur. Manusia makan terus, berasa kurang dari satu, pingin dua, pingin tiga ya, gitu. Nah pertanyaan terakhir nih Pak dari saya, bagaimana sih Pak kita ingin apa ya? Kalau syirik melihat orang lain lebih baik itu boleh kan ya Pak ya? Iya. Ya maksudnya, aduh orang itu sudah jauh lebih baik nih gitu ya. Nah bagaimana sih Pak agar kita mau melangkah ke lebih baik tapi dari hal yang paling kecil gitu Pak? Apa yang harus kita lakukan Pak? Ya tanamkan dalam hati kita teh, udah we kita mah jadi bersyukur saja. Apa sifat Allah Subhanahu wa taala, karena kalau urusan dunia kita harus melihatnya ke bawah, kalau urusan akhirat berarti lihatnya ke atas, itu aja. Ya, bersyukur. Itu selalu bersyukur. Nah, sudah semua ditanyakan kepada Bapak Ustadz, semua pertanyaan-pertanyaan dari wargi-wargi Assalam yang mewakili, dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz itu kita bisa. Terima kasih buat Bapak Ustadz yang sudah menjelaskan dari pertanyaan wargi-wargi Assalam. Mudah-mudahan semua penjelasan dari Bapak menjadikan kita lebih baik lagi, mencontoh hal-hal yang baik lagi. Semoga kita tetap bersyukur. Baik, kita akan bertemu di podcast Ngopi Jang selanjutnya di tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.